Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, kenalkan, saya ini namanya Suwis Qoim Abdullah, diploma pengajaran bahasa Arab, S1-nya sastra Arab, S2 S3-nya pemikiran Islam. Karena itulah makanya saya dikasih pelajaran tasawuf wa ma asbaha dzalika dan yang serupa. Nah, kali ini kita mau bicara dengan tasawuf modern. Tasawuf modern itu tentu kontekstualisasi. Kalau tidak kontekstualisasi tidak modern, kontekstual. Nah, sekarang ini pengantar tasawufnya. Di dalam tahapan ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu makrifat, ada epistemologi, ontologi, aksiologi. Ghayatul hayah fid dunya, tujuan hidup di dunia itu apa? Untuk menyembah kepada Allah. Jadi jalannya melalui tiga itu. Jadi yang paling akhir itu sebetulnya adalah daud, rasa. Lalu bagaimana iman itu, makna kontekstualnya itu adalah rasa. Rasa. Jadi kok kita itu sudah beriman kok tidak merasakan sesuatu di dalam hidup ini, apalagi tidak merasakan Tuhan itu ada di dalam kehidupan ini. Ini balau kacaunya. Kacau balau. Maka apa yang saya ajarkan di sini ini adalah goyahnya hidup itu, goyahnya ilmu. Goyahnya ilmu itu adalah al-dzauq. Itu minimal. Dzauq itu di bibir. Maksimalnya al-dzauq itu adalah ada di dalam relung-relung hati yang paling dalam. Nah, dzauq yang ada di dalam relung-relung hati yang paling dalam itu mesti berbeda-beda, mesti berbeda-beda. Ada orang melihat Uin ini umpama cakep, ada yang melihat tidak variatif, jadi macam-macam, rasanya berbeda-beda gitu. Walaupun satu tempat kita melihat, orang melihat berbeda-beda rasanya. Ada rasanya itu apa? Uin ini tak cocok dengan masjidnya. Masjidnya model kayak ini kok Uin kayak ini. Mestinya Uin itu disesuaikan dengan masjid, atau masjidnya itu dirubah disesuaikan dengan Uin. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi karena itulah tasawuf ini adalah kebenaran subjektif, berubah-ubah, berbeda-beda karena kebenaran subjektif. Coba, ada yang senang ngopi kalian. Kopi yang paling enak itu ada di ini, kopi 96. Nah, dibawa temannya, ya saya ikut minum kopi di 96. Ternyata temannya setelah ikut, oh kok gak enak belas nih. Ya, karena apa? Rasa itu berbeda-beda. Rasa itu berbeda-beda, maka kebenarannya itu karena memang menyicipi sangat subjektif, sangat subjektif. Makanya ada orang istrinya cakep, ada orang cakep istrinya jelek. Jangan dianggap orang yang cakep istrinya jelek itu bodoh, ya. Memang dia yang mampu menaklukkan hatinya. Itulah makanya jangan pernah menghina pilihannya orang. Jangan pernah
Kalau dilihat dari rasa, pilihannya orang apa saja itu nggak ada yang salah. Baru dilihat dari syariat, beda-beda. Karena itulah syariat itu adalah kebenaran teoritis, kepercayaan, bersifat kepercayaan. Nah, kalau rasional itu kebenaran objektif. Adik-adik yang sangat saya hormati, itulah sebetulnya tasawuf itu, perjalanan kita menuju Tuhan ini. Goyahnya itu dhauk. Nah, dhauk itu kalau sampai turun kepada hati, dari bibir turun kepada hati, melalui relung-relung yang paling dalam, sudah tak terdefinisi. Ada yang namanya dhauk itu ittihad, ada yang dhauk itu hulul, ada dhauk itu ma'rifat, ada dhauk itu adalah nusron, wa ma asbaha dzalika, insyu'an. Ada menurut teolog ya, menurut filsuf, ada dhauk itu namanya ilmu yakin, ada dhauk itu namanya itu adalah syukur, ada dhauk itu namanya itu adalah hakul yakin itu tadi. Ada yang namanya dhauk itu syukur, empirisme. Ada yang dhauk itu namanya empirisme. Ada yang dhauk itu namanya ma'rifat. Ada yang dhauk itu namanya iman. Ada dhauk itu namanya bakok. Itu menurut para filsuf. Karena itulah makanya berubah-ubah sesuai dengan rasa yang ada di dalam hati kita. Berubah-ubah sesuai dengan selera kita, berubah-ubah sesuai dengan budaya yang ada, berubah-ubah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jadi dari berbagai ilmu pengetahuan mesti ada ghayahnya itu. Karena itulah makanya sekali lagi saya sampaikan, tasawuf itu minimal itu rasa, itu tasawuf itu. Rasa apa saja, rasa manis dalam kopi, rasa pahit dalam kopi, itu gayahnya tasawuf. Nah, rasa yang paling baik seperti apa? Rasa yang paling baik itu adalah rasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tasawuf itu endingnya itu ridho Allah. Beda ilmuwan dengan tasawuf. Ilmuwan dengan mutasawwifun beda. Kalau ilmuwan, gayahnya itu mempraktekkan ilmunya. Ini benar apa enggak menurut ilmu pengetahuan? Menurut dirinya sah apa enggak? Itu aja ilmuwan. Karena itu ilmuwan itu ya gayahnya sampai di situ, tidak sampai kepada dhauk. Karena itulah mudah-mudahan adik-adik ini bisa menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik itu hamba yang ingin selalu diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Itu saja mungkin pengantar kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka cakrawala berpikir ke depan tentang tasawuf modern. Tentang tasawuf kontekstual. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, itu semua dirangkum tugasnya itu dan dikembalikan kepada classroom ya. Monggo